Halo semuanya, balik lagi di update rumor transfer dan kabar panas sepak bola hari ini. Banyak banget yang lagi rame mulai dari Bastoni, yang disebut sudah bilang ya ke Barca, sampai isu Palmer yang katanya mulai nggak betah di Chelsea. Gas, kabar besar datang dari Italia dan Spanyol. Alessandro Bastoni disebut sudah memberikan sinyal ya untuk Barcelona. Tinggal gimana Barca merampungkan negosiasi dengan Inter, apalagi kita tahu situasi finansial. Barca selalu jadi tantangan. Kalau deal ini beneran kejadian, lini belakang Barca bakal naik level banget. Karena Bastoni tipe back modern, kuat duel, tenang bawa bola, dan build-up-nya rapi. Lanjut, Noah Lang dikabarkan sudah sah pindah ke Galatasaray. Buat Gala, ini suntikan kualitas di sisi sayap dribble, cut inside, dan kreativitasnya bisa jadi pembeda di liga maupun kompetisi Eropa. Tinggal adaptasi dan konsistensi, karena Noah Lang sering malah dikledak performanya. Berikutnya, Yannick Carrasco dilaporkan masuk radar dua klub Serie A, AS Roma dan Napoli. Keduanya sama-sama butuh pemain sayap yang siap pakai. Carrasco unggul pengalaman dan fleksibilitas, bisa main winger, bisa juga wingback. Tinggal pertanyaannya, siapa yang paling serius dan cocok soal gaji serta peran di tim? Dari Italia, Alessio Romagnoli dikabarkan makin dekat menuju Al Sadd. Tren pemain senior Eropa ke Timur Tengah masih lanjut. Dan untuk Romagnoli ini bisa jadi langkah besar secara finansial. Kalau resmi, klub asalnya harus cepat cari pengganti yang sepadan untuk menjaga stabilitas lini belakang. Manchester United disebut diam-diam memantau Mikel Oyarzabal. Ini menarik karena Oyarzabal bukan tipe viral, tapi kontribusinya nyata, kerja keras, keputusan cepat, dan bisa main beberapa posisi di depan. Kalau mau benar serius, negosiasi bakal rumit, karena Real Sociedad biasanya keras soal harga. Chelsea juga dikabarkan mencoba merayu Jean-Philippe Matat. Kalau Chelsea nambah striker lagi, artinya mereka bener-bener ingin opsi nomor 9 yang lebih siap duel, tahan bola, dan jadi target man. Mateta profilnya cocok untuk itu, tinggal gimana adaptasinya kalau pindah ke tim dengan tekanan sebesar Chelsea? Nah, ini yang bikin heboh. Muncul rumor kalau Cole Palmer mulai nggak betah di Chelsea. Tapi perlu dicatat, ini masih sebatas spekulasi. Dan bisa aja cuma drama media. Yang jelas, kalau pemain kunci seperti Palmer benar resah, Chelsea wajib cepat beresin. Entah soal proyek tim, posisi bermain, atau ambisi jangka pendek. Kabar kurang enak datang dari Jack Grealish, yang disebut mengalami cedera cukup parah. Ini bisa jadi pukulan karena Grealish penting buat kontrol tempo dan progresi bola dari sisi kiri. Semoga tidak sampai absen lama, karena jadwal padat bakal bikin rotasi makin krusial. Atletico Madrid dikabarkan mencari cara untuk memulangkan Alejandro Garnacho. Isu pulang ini selalu menarik, karena Atletico terkenal cocok untuk pemain yang agresif dan punya mental duel. Tapi kalau mu masih menganggap Garnacho aset utama, Atletico harus kreatif. Apakah pinjaman, tukar pemain, atau skema pembayaran tertentu? Lalu ada kabar unik. Arbeloa disebut mengusir atau menolak ide tren Alexander-Arnold ke Madrid, setidaknya secara narasi media. Bisa jadi ini cuma bumbu rumor, tapi kalau dibahas serius, Madrid biasanya cari fullback yang balance bertahan menyerang. Trent luar biasa dalam distribusi, tapi selalu ada debat soal aspek defensifnya. Ini juga heboh. Barcelona disebut mempertimbangkan tukar Gavi dengan Julian Alvarez. Secara logika kebutuhan, Barca memang butuh finisher tajam. Sementara Alvarez profilnya komplit, pressing, lari tanpa bola, dan klinis. Tapi melepas Gavi itu keputusan besar, dia simbol energi dan masa depan Barca. Jadi kalau ini benar, pasti deal super rumit dan pro kontranya panjang. Berikutnya, rumor yang kontroversial. Kegagalan penalti Brahim di final disebut disengaja. Untuk isu seperti ini, biasanya harus hati-hati. Tanpa bukti kuat, ini bisa jadi fitnah dan cuma bahan gorengan. Yang lebih masuk akal, tekanan final, eksekusi meleset, selesai. Kalau ada investigasi resmi, baru kita lihat faktanya. Kabar menarik, disebut-sebut berkat perhatian publik Indonesia, terutama karena Jay Itzes dan email jumlah penonton Serie A naik sampai 15 juta orang. Angka ini besar, dan kalau memang benar, ini bukti market Indonesia kuat banget. Dampaknya bisa luas, hak siar, sponsor, sampai semakin banyak pemain keturunan atau pemain Indonesia dilirik klub luar. Masih soal Indonesia, kabarnya Hartman sudah memantau wonderkid keturunan bernama Robin Mirisola. Kalau ini benar, langkah awal biasanya pengumpulan data, posisi, menit bermain, level kompetisi,
dan tentu status dokumen. Yang penting, proses naturalisasi dan kelayakan harus jelas biar nggak jadi harapan palsu. Kabar berikutnya, sponsor jersey timnas disebut akan segera diumumkan. Ini kabar penting karena sponsor bukan cuma soal logo, tapi juga dukungan pembinaan, ketersediaan aparel, distribusi jersey, dan kualitas perlengkapan tim. Kita tunggu saja resminya, semoga hasilnya menguntungkan timnas jangka panjang. Balik ke MU, muncul rumor soal tukar pemain, Ugarte dengan Sidiki. Kita lihat dulu detailnya, karena pertukaran seperti ini biasanya melibatkan valuasi, gaji, dan kebutuhan pelatih. Kalau mau benar ingin rombak lini tengah, mereka akan cari profil yang cocok dengan intensitas liga dan sistem permainan.